Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tradisi yang mengakar di tengah-tengah masyarakat Madura dan Jawa adalah ritual keagamaan di Rabu terakhir bulan Safar yang disebut dengan Rabu Wekasan atau istilah Maduranya Rabu Bekasan. Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun dengan berbagai ritual yang hampir sama, walau agak berbeza satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagian ada yang melaksanakan solat sunat dengan berbagai tata cara berikut amalan-amalan sesudah solat tersebut. Sebagian yang lain melaksanakan selamatan dan minum air yang sudah diberi azimat di dalamnya. Pada prinsipnya, semua ritual keagamaan di Rabu Wekasan itu tidak ada tuntunan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya supaya kita tidak terjatuh dalam amalia yang tidak ada dasar hukumnya. Berikut kami paparkan satu persatu ritual keagamaan tersebut supaya kita tetap berada jalur syariat yang benar. 1. Solat sunat. Pada dasarnya solat yang khusus untuk Rabu Wekasan atau solat tolak bala itu tidak ada dalam literatur Islam. Berbeda dengan ritual-ritual yang lain seperti doa, zikir dan lain sebagainya yang masih diakomodasi bentuk-bentuk amalia baru yang belum dikenal sebelumnya. Dengan kata lain, dalam solat tidak ada ruang inovasi baru baik dalam tata cara maupun macam-macamnya. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahawa solat yang dilakukan dalam bentuk solat baru, apapun namanya, tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Solat yang dilaksanakan harus dalam bentuk solat yang sudah ditentukan dan dikenal di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jika solat Rabu Wekasan niatnya adalah solat Rabu Wekasan secara khusus, maka hukumnya tidak boleh. Tapi jika niatnya adalah solat sunat mutlak atau solat hajat, maka hukumnya boleh. Solat sunat mutlak adalah solat sunat yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi sebab dan bilangan rakaatnya tidak terbatas. Solat sunat hajat adalah solat sunat yang dilaksanakan saat kita memiliki keinginan atau hajat tertentu, termasuk hajat lidaf'i makruh atau lidaf'i makhuf, menolak hal-hal yang dikhawatirkan. Dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin, salah satu murid dari Imam Ibn Hajar Al-Maliki, mengatakan solat Rabu Wekasan atau solat tolak bala termasuk bid'ah mazmumah. Maka bagi orang yang ingin melaksanakan solat tersebut, hendaknya berniat melaksanakan solat sunat mutlak, di mana solat sunat mutlak tidak dibatasi oleh waktu, sebab dan jumlah rakaatnya. Nomor 2, doa. Di antara doa-doa yang dilaksanakan pada hari Rabu Wekasan adalah rangkaian wirid dan doa seperti yang terdapat dalam kitab Kanzun Najah, kitab Mujarrabat dan kitab-kitab lainnya. Meskipun sanad silsilah doa-doa tersebut tidak dijelaskan atau disusun oleh siapa, namun melihat lafaz dan maknanya tidak perlu diperdebatkan. Persoalannya kembali pada persoalan klasik seputar hukum tawassul dan doa bighairi ma'thur. Pada dasarnya tidak ada larangan zikir dan doa dilakukan pada waktu dan momentum tertentu.
Kapanpun dan dimanapun kita berada. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir dan doa. 3. Minum air azimat. Disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zain karya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, barang siapa melafaz ayat salamah 7, iaitu 7 ayat Al-Quran yang diawali dengan lafaz salamun, iaitu salamun qawlan min rabbir rahim, salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian tulisan tersebut direndam dengan air, maka insya-Allah orang yang meminum air tersebut akan diselamatkan dari bahaya dan bala sampai tahun depan. Yang terpenting dengan meminum air azimat tersebut, tetap meyakini bahawa tidak satu pun dapat mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang hamba yang beriman, tentu harus melakukan berbagai upaya dan ikhtiar untuk mendapatkan manfaat dan terhindar dari mudarat. Keberadaan air azimat adalah dalam kapasitas sebagai salah satu ikhtiar, sama dengan keberadaan makanan sebagai ikhtiar untuk mengenyangkan, dan obat-obatan sebagai ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit. 4. Selamatan. Di samping ritual di atas, di sebagian masyarakat juga mengadakan selamatan dengan memberikan sedekah kepada para tetangga dan handai taulan. Umumnya dibawa ke masjid atau musola untuk dimakan bersama. Sebagian membagi-bagikan makanan dan minuman ringan. Semua itu dilakukan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sedekah dari sebagian hartanya, disertai harapan diselamatkan dari bala dan musibah. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sedekah menolak bala. Tradisi selamatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat juga sebagai bentuk kepedulian sosial dan wujud kebersamaan, yang hal ini sangat dianjurkan oleh agama kapanpun dan dimanapun tanpa terkecuali pada hari Rabu Wakasan atau hari-hari lainnya. Amaliyah baru Wakasan menurut ulama. Amalan ke-1. Wa qala al-ulama'u Al-Syekh Ad-Dairabi fi mujarrabatihi. Al-Allama Syekh Ad-Dairabi berkata dalam mujarrabatnya, dzakara ba'dul 'arifin min ahli al-kashf wa at-tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 min baliyat wa kullu dhalika fi yawm al-arba'a al-akhir min Safar fayakunu dhalika al-yawm as'aba ayyamis sanah. Yang artinya sebagian orang yang makrifat dari ahli kasyaf dan tamkin menyebutkan setiap tahun turun 320,000 bala. Semuanya itu pada hari Rabu akhir bulan Safar. Maka pada hari itu menjadi sulit-sulitnya hari di tahun tersebut. Faman shalla fi dhalikal yaumi 4 raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'da al-Fatihati surata inna a'tainakal kautsar 17 marrah wal ikhlas 5 marrat wal mu'awwidhatain marratan wa ida'u ba'da salam bihadha ad-du'a hafidhahu Allah ta'ala bikaramihi min jami'il balaya allati tanzilu fi dhalikal yaum walam tahum haulahu baliyatan min tilkal balaya ila tamamis sanah. Yang artinya, barang siapa solat
pada hari itu 4 rakaat, yang mana setiap satu rakaat sesudah surat Al-Fatihah dia membaca surat Inna A'tainakal Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 5 kali, surat Al-Mu'awwidhatain yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas masing-masing 1 kali. Maka Allah Ta'ala dengan kemurahannya menjaga orang tersebut dari semua bala yang turun pada hari itu, dan satu bala dari bala tersebut tidak mengitarinya sampai akhir tahun. Dan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya shadidal quwa wa ya shadidal mihal, ya aziz, ya man zallat bi'izzatika jami'u khalqika, ikfini min syarri jami'i khalqika, ya muhsinu, ya mujammilu, ya mutafaddilu, ya mun'imu, ya mutakarrimu, ya man la ilaha illa anta, irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi, ikfini syarra hadzal yawm wa ya man yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga serta para sahabat beliau. Allah, ya Allah, ya Allah, wahai yang Maha kuat kekuatannya, wahai yang sangat reka dayanya, wahai yang Maha Perkasa, yang mana kepada keperkasaanmu tunduklah segala makhluk, cukupkanlah aku dari segala makhlukmu. Wahai yang Maha baik, wahai yang Maha memperindah, wahai yang Maha memberi karunia, wahai yang Maha memberi nikmat, wahai yang Maha memuliakan, wahai yang tiada Tuhan selain Engkau, kasihanilah aku dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Penyayang di antara para pengayang. Ya Allah, dengan rahasia yang ada pada Sayyid Hasan dan saudaranya Sayyid Hussein, kakeknya Nabi Muhammad SAW, ayahnya Sayyidina Ali, ibunya Sayyidah Fatimah, serta keturunannya, jauhkanlah hamba dari keburukan hari ini dan keburukan yang turun di dalamnya. Wahai Zat yang mencukupi, Allah akan mencukupi kamu sekalian, dan Allah Maha Pengetahui lagi Maha Pendengar. Dia adalah sebaik-baiknya Zat yang mencukupi dan menguasai. Tiada daya dan kekuatan selain hanya dari Allah yang Maha Agung dan Maha Luhur. Dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Amalan yang kedua, waqala Syekh Al-Buni rahimahullah ta'ala fi kitabil Firdaus, inna Allah Ta'ala azza wa jalla yunzilu bala'an في أخي 4 من صفار بين السماء والأرض فيأخذه الموكل به ويسلمه إلى قطب الغوث ويفرقه على العالم فما حصل من موت أو بلاء أو هم إلا ويكون من بلاء الذي يفرقه الكتب. Syekh Al-Buni rahimallahu ta'ala berkata dalam kitab Al-Firdaus, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan bala di akhir Rabu bulan Syawal di antara langit dan bumi, lalu diambil oleh orang yang ditugaskan dengannya dan diserahkan kepada
Kutbul Ghaus, kemudian Kutbul Ghaus menyebarkannya ke penjuru alam. Maka apa yang terjadi berupa kematian, bala ataupun kesusahan adalah dari bala yang disebarkan oleh Kutbul Ghaus tersebut. فَمَنْ يُرِدِ السَّلَامَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ 6 رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بأي صلاة ثم يدعو بهذا الدعاء. Barang siapa ingin selamat dari semua itu, maka solatlah 6 rakaat. Pada rakaat pertama dia membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Pada rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Ikhlas. Kemudian usai salam dia membaca solawat atas Nabi Muhammad SAW dengan bacaan solawat manapun. Kemudian berdoa dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi kalamika tam wa bi kalimatika tammati wa bi hurmati nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tahfazani wa an tu'afiyani min bala'ika ya dafi'al bala' wa ya mufarrijal hammi wa ya kashifal ghammi ikshif anni ma kutiba alayya fi hadhihi sana min hammin aw ghammin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amalan ketiga, wa dzakara ba'd as-salihin an akhir arba' fi Safar yaum nakhsin mustamirrin fa yustahabbu an yaqra fi surah Yasin fa idza wasala ila qawlihi ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim yukarriruha 313 marrah thumma yad'u. Sebagian ulama as-salihin menuturkan bahwasanya akhir Rabu dalam bulan Safar adalah hari nahas yang terus-menerus. Maka dianjurkan agar membaca surat Yasin pada hari itu, kemudian sampai salamun qawlan min rabbir rahim diulangi 313 kali. Kemudian berdoa. Doanya begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal afat wa taqdirina biha jun hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat وتبلغنا بها الصلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اشف عنا شر ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berkat salawat itu Engkau lepaskan kami dari segala bencana dan musibah. Engkau tunaikan segala hajat, Engkau bersihkan kami dari segala kejahatan, dan Engkau tingkatkan derajat kami. Engkau sampaikan tujuan maksimal kami dari semua kebaikan kehidupan kami, baik di dunia maupun sesudah wafat. Ya Allah, hindarkanlah kami keburukan perkara yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau dan sahabat beliau. ثم يدعو بالمهم dunya ukhra wa yas'alullah ta'ala al-afiyah wassalamah. Kemudian orang tersebut berdoa dengan perkara yang penting, baik masalah dunia maupun akhirat, dan memohon kesehatan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keempat diawali dengan solat sunat. Min al-mujarrabati li daf'il balaya wal hifdhi minha katbu hadhihi al-ayat wa mahwuha wa syarbu ma'iha. Dan di antara yang mujarrabat untuk melulat bala dan menjaga dari bala adalah menulis ayat-ayat tersebut dan meleburnya dengan air, kemudian meminum airnya.
Qala fi na'til bidayat wa yurwa anna man shalla arba'atil mutaqaddimat wa da'a bid-du'a al-mutaqaddim aidan wa huwa Allahumma ya shadidal qawiyyi ila akhirih wa kataba ba'da dhalika hadhihi al-ayat wa ghasalaha bil ma'i wa shariba minhu amina mimma yunzilul bala fi dhalika al-nahar ila tamamil am. Pengarang kitab Na'tu Bidayah berkata, diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang melakukan solat 4 rakaat yang telah lalu kemudian berdoa juga dengan doa-doa yang lalu, yaitu Allahumma ya syadidal quwa ila akhirih. Setelah itu kemudian menulis ayat-ayat tersebut dan membasuhnya dengan air lalu meminumnya, maka dia aman dari bala yang turun pada siang hari itu sampai sempurnanya tahun. Ayatnya yaitu salamun qawlan min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Amalan kelima, qultu wa hadhihi riwayatu hiya allati kana yaf'aluha syekhuna radhiyallahu ta'ala anhu wa ya ahsanu li umumin naf'i biha lis-subyan wan niswan wal 'abid wa nahwi dhalika mimman la yaqdiru ala fi'li syai'in mimma taqaddam. Aku, pengarang kitab Kanzun Najah, berkata, riwayat ini yang mana dilakukan oleh syekh kami radhiyallahu anhu adalah yang lebih bagus kerana dapat memanfaatkannya secara umum untuk anak-anak, para wanita dan para hamba dan sebagainya, yaitu bagi orang-orang yang tidak bisa melakukan hal yang telah ditentukan dahulu. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Solat sunat 4 rakaat. Tiap 1 rakaat membaca Fatihah 1 kali, Inna a'tainakal kautsar 17 kali, Al-Ikhlas, surat Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali dan surat An-Nas 1 kali. Kemudian berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal wa ya aziz ya man ذلت بعزتك جميع خلقك اكفني من شر جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا متكرم يا من لا إله إلا أنت ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بسر الحسن وأخيه اللهم بسر الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه اكفني شر هذا اليوم ويا من ينزل فيه ويا كاشفه يا كافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amalan ke-6, tidak diawali dengan setelah berdoa tadi kemudian menulis ayat tersebut di bawah ini, yaitu basuh dengan air dan air diminum, yaitu salamun qawlan min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Yasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Amalan ke-6 tidak diawali dengan solat sunat, dan dalam ta'liqat Nihayatu Zain diterangkan qauluhu linazilatin, ucapan musannif linazilatin, wa naqala ba'dul fudala annahu warada anna al-balaya al-muqaddara fi sanatin تنقل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة آخر 4 من شهر صفر.
Ba'dul fadala telah mengutip bahawasanya telah datang riwayat sesungguhnya balak-balak yang ditakdirkan di dalam setahun dipindah dari Al-Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam akhir Rabu dari bulan Safar. Wa anna man kataba hadhihi al-ayat as-sab'ah fi ina'in wa mahahunna bima'in wa syaribahu dan yusibu syai'un min tilkal balaya. Dan sesungguhnya barang siapa menulis 7 ayat ini di dalam satu wadah dan mereburnya dengan air lalu meminumnya, maka satu pun dari balak-balak tersebut tidak menimpanya. Ayat-ayat tersebut adalah salamun qawlan min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta mata'il fajr. Wa hiya sab'u salamatin. Keterangan amaliyah Rabu Wakasan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 bersumber dari kitab Kanzun Najah was-Surur fi ad'iyatil lati tashahus sudur. Kanzun Najah was-Surur fi ad'iyati allati tashahus sudur. Halaman 24 sampai 25 karya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds. Wa huwa ahad ulama'i Makkah al-Mukarramah fil qarni ar-rabi' ashar al-hijri wa ahadu a'immatil al-muqam syafi'i bil Masjidil Haram. Beliau adalah salah satu ulama Makkah al-Mukarramah pada abad ke-17 Hijriah dan salah satu imam maqam Asy-Syafi'i di Masjidil Haram Makkah. Kesimpulan, tradisi ritual keagamaan di hari Rabu Wakasan memang tidak ada tuntunan langsung dalam syariat Islam, kerana itu hukum ibadahnya sangat bergantung pada tujuan dan teknis pelaksanaan. Jika niat dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat, maka hukumnya boleh. Tapi bila terjadi penyimpangan baik dalam keyakinan maupun caranya, maka hukumnya tidak. Akan tetapi walaupun tidak ada tuntunan syariat secara langsung, ritual keagamaan ini merupakan tradisi yang positif. Kerana satu, menghormati para wali Allah yang mukasyafah yang telah memberikan informasi tentang turunnya 320,000 balak di Rabu Wakasan. 2. Menganjurkan memperbanyak solat sunat. 3. Menganjurkan memperbanyak zikir dan doa. 4. Menganjurkan memperbanyak sedekah. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.